bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah munazzalu ala Muhammadin lita'abbadu bi tilawatihi. Quran itu merupakan kalamullah, artinya bahwa ini luar biasa. Di pagi hari pada subuh ini kita mencoba dengan keterbatasan wawasan, kemampuan, kita berusaha memahami bagaimana Allah punya firman. Al-Munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lita'abbadu bitilawatihi, dan menjadi ibadah bagi siapa yang membacanya. Jadi subhanallah, kita membaca saja dengan segala keterbatasan itu sudah dapat pahalanya. Dan juga senantiasa kita membaca Quran ini adalah juga menjadi ibadah buat kita. Ini bedanya Quran dengan kitab yang lain. Jadi hadis, buku, kemudian buku-buku tentang janji atau dan sebagainya, itu semua walaupun dibaca tidak mengandung pahala, tapi dalam hal memahami hadis dan juga membaca bacaan dan sebagainya, karena itu mengandung kalimat-kalimat thayyibah dan seterusnya, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Rasulullah, itu mulai tentu menjadi nilai ibadah, punya pahalanya. Tapi kalau khusus Quran, kita membaca saja dengan tidak memahami artinya juga sudah menjadi ibadah. Jadi apalagi kita sudah dapatkan terjemahnya. Jadi kaitan dengan ayat yang kita baca kemudian kita menerjemahkan atau membaca terjemahnya, ini ada usaha untuk kita bisa memahami. Karena memang tidak bisa sebuah ad-dustur amal harus fil hayat kita atau manhaj atau menjadi undang-undang dalam kehidupan sehari-hari kalau kita tidak memahaminya. Nah, inilah kekurangan mungkin yang perlu harus terus kita berusaha berjuang bahwa ternyata untuk hidup dalam sehari-hari ini baru bisa menemukan di ayat kemarin itu di ayat 39 bahwa tidak akan tersesat seseorang yang mengambil petunjuk setelah datangnya petunjuk tersebut, dan juga tidak akan celaka dia, kan begitu ayatnya. Nah, artinya bahwa untuk mengambil petunjuk dalam Quran ini tentu harus kita berusaha memahaminya. Jadi kita baru batas dalam memahami terjemahannya. Nah, ini insya Allah sudah mulai melangkah di mana kita ingin memahami Al-Quran. Tadi sudah dibacakan tentang ayat ke-32 wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ini masih berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Tapi karena Quran ini menjadi petunjuk hidup manusia sampai akhir zaman nanti, maka peristiwa masalah ayat berkaitan dengan Yahudi ini juga menjadi nasihat buat kita semua. Artinya bahwa wala talbisul haqqa, jangan mencampur adukan atau jangan menyembunyikan kebenaran. Labis itu kan pakaian yang membungkus, jangan membungkus kebenaran. Wala talbisul haqqa bil batil, dengan kebatilan. Kalau diterjemahkan secara akhirnya, jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Karena yang hak itu tetap hak, yang batil tetap batil. Artinya di sini mengandung makna bahwa dalam kehidupan sehari-hari bisa saja kita karena ketidakpahaman tentu melihat sesuatu yang kita ingin lakukan,
kemudian ternyata setelah kita pahami bahwa yang kita lakukan itu salah, ya, berusaha untuk menutupi misalnya gitu. Akhirnya menimbulkan kebohongan dan sebagainya. Atau dalam konteks kita mengadakan sesuatu acara dalam rumah kita, ada juga para ulama ya sebenarnya tidak bagus lah gitu ya. Misalnya contoh malamnya kita malam mangkatnya baca Quran, pengajian, kemudian pestanya dangdutan, mabuk-mabukan. Nah ini kan dalam acara yang sama ada dua sisi yang sepertinya bagus tapi kok tidak seimbang gitu, tidak sejalan gitu. Biasanya kan kalau sudah pengajian pasti selanjutnya juga yang baik-baik kan gitu. Tidak ada dicampuri main gaple, domino, mabuk-mabukan. Apalagi kalau saya waktu keliling-keliling di daerah Sumatera itu, kalau udah hajatan saya mau jalan, mobil jalan aja nggak bisa lewat di jalan saya, karena di situ ada pesta birnya, mirasnya. Padahal sebelum pesta itu, sebelum akad nikah, pengajian dulu. Jadi di sisi lain kita menghidupkan nilai syariatnya, tapi di sisi lain juga kita menghidupkan kebatilannya gitu. Nah ini termasuk juga bisa dikategorikan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Lebih jauh lagi mungkin yang terkaitkan dengan undang-undang dalam kehidupan sehari-hari ini juga secara akal kita bisa memahami mana sih kebenaran itu, sebab kebenaran itu akan melahirkan ketentraman dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Misalnya contoh persidangan orang yang melakukan sebuah kesalahan. Secara logika kita bisa pahami bahwa dia salah nih, tapi dalam putusannya menjadi dia yang benar malah di penjara, yang tidak benar malah bebas gitu, malah bisa ketawa-ketawa. Nah ini kadang-kadang posisi yang memungkinkan bisa jadi menyembunyikan kebenaran, ya. Kemudian menampakkan nilai kebatilan itu sepertinya benar gitu. Makanya ada istilah kebatilan yang terus-menerus digaungkan atau disampaikan kepada masyarakat, jadi masyarakat lama-lama menganggap itu sebuah kebenaran gitu. Padahal itu adalah sebuah kebatilan. Nah ini di sisi politiknya ya. Karena ada istilah di dalam politik itu, sampaikan saja terus-menerus bahwa dia tahu salah itu, tapi terus disampaikan sehingga masyarakat itu yang benar gitu. Ini dunia kehidupan, dunia politik, dunia sehari-hari kita ya tidak lepas dari ayat ini. Makanya seorang muslim yang insyaallah saleh dalam hati, takut kepada Allah, dia pasti bisa memilah dan memilih mana kebenaran itu dan mana kebatilan itu. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau menyembunyikan kebenaran itu padahal kamu tahu. Nah, ini makanya ada istilah khusus bagi hakim itu, kaki kanannya ada di surga, kaki kirinya ada di neraka. Pada saat dia tidak mampu menegakkan kebenaran atau menyembunyikan kebenaran itu padahal dia tahu, nah kaki kirinya yang menarik dia, kan begitu. Tapi kalau dia mampu menegakkan keadilan itu berdasarkan hukumnya, berdasarkan kebenarannya, maka kaki kanan yang lebih kuat menarik dia ke surga. Subhanallah, ya. Makanya tidak mudah juga jabatan itu dimiliki oleh kita. Pada saat jabatan itu dimiliki oleh seseorang, maka di situ tanggung jawabnya juga lahir. Tanggung jawabnya bukan sekedar untuk kepada masyarakatnya, tapi kepada Allah jadi lebih penting. Makanya bagi orang yang memahami ayat ini, dia pasti sangat berhati-hati. Jangan sampai dalam menjabat itu dia menyembunyikan kebenaran, membiarkan kebenaran itu tidak terungkap di dalam kehidupan sehari-hari demi untuk menyelamatkan nama baik misalnya, atau demi menyelamatkan harga diri misalnya, atau demi menyelamatkan jabatan dia supaya tidak diganggu orang. Nah, ya. Ada
artinya bahwa dia tahu bahwa ada sesuatu yang benar dalam kehidupan seseorang itu, tapi dia sengaja tidak mau diungkapkan. Misalnya contoh itu yang disebut ilmu. Atau dalam konteks Bani Israil di sini, Rasulullah SAW itu dalam kitab Taurat maupun Injil sudah sangat gamblang bagi mereka memahami bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman itu. Bahkan dikenalkan dalam beberapa riwayat itu, orang Yahudi itu mengenal nabi sebelum dia lahir itu seperti mengenal anaknya sendiri. Artinya tanda-tanda yang ada di dalam kitab Taurat itu sudah menjabarkan nabi akhir zaman itu adalah bla 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 gitu, ya, sehingga mereka sangat memahami dan menunggu kehadiran nabi akhir zaman itu. Semua mereka menunggu pada saat itu. Tapi karena nabi ini lahir dari anaknya Nabi Ismail, yang menurut mereka anaknya Siti Sarah ya. Siti Sarah pasti ada. Karena menurut mereka ini bukan dari Bani Israel nih, tapi dari suku Quraisy. Jadi kan di luar kebiasaan nih. Kalau sebelumnya kan nabi-nabi itu pasti dari keturunan Bani Israel. Ya. Sehingga dia berusaha tidak mau mengakui, padahal mereka tahu bahwa di antara tandanya dia Rasul itu ya dengan beberapa mukjizat yang sudah dipahami oleh mereka pada saat itu, tapi tetap mereka menolaknya, tidak mau mengakuinya. Apalagi setelah yang dibawa Nabi adalah ayat-ayat Quran. Yang jelas-jelas tadi menunjukkan bahwa ini adalah benar-benar seorang nabi. Dalam surat Al-Baqarah yang sebelumnya, khatamallahu ala qulubihim. Apa itu ayat? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun. Ya, ghishawatun, ada penghalang, ada penutup yang membuat mereka itu ingkar kepada, tidak mau mengakui atau tidak mau beriman kepada Rasulullah. Jadi tadi penyakit kebenciannya, kenapa bukan dari suku kita gitu, kenapa bukan dari Bani Israel yang nabi terakhir, kenapa kesini gitu. Nah, ini juga sebuah posisi di mana itulah kenapa sampai hari ini mereka enggan mau mengakui agama Islam ini sebagai agama mereka dan enggan mengakui Nabi sebagai nabi akhir zaman mereka. Padahal mereka sudah menunggu. Tatumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun di sini adalah mereka sudah sangat paham, karena di dalam kitab Taurat itu sudah digambarkan nabi akhir zaman itu seperti apa. Nah, itu kaitan dengan posisi ayat ini terhadap Bani Israil. Namun untuk kita sebagai pegangan hidup bagi kita sampai akhir zaman nanti, bahwa ayat ini sungguh mengiringi kehidupan sehari-hari. Makanya insyaallah semakin kita berhati-hati untuk melihat kebenaran, katakanlah benar walaupun itu sangat menyakitkan, kemudian kebenaran itu tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kebatilan, ataupun qul ja'al haqqu wa ja'al batilu innal batila kana zahuqa. Sungguhnya kebenaran itu pasti kebatilan itu pasti kalah dengan kebenaran itu. Makanya kita harus tetap istiqomah gitu. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ini kita mampu tetap menunjukkan kebenaran walaupun itu memang sangat susah buat kita. Bahkan digambarkan di akhir zaman nanti, orang yang berpegang kepada Quran, kepada Islam itu ibarat memegang bara api. Dipegang tangan kebakar, nggak dipegang hati di Islamnya, hilang ini agamanya. Nah, ini gambaran fitnah akhir zaman.
Makanya kita ini sudah masuk di dalam fase akhir zaman. Semakin besar dan semakin banyak fitnah-fitnah berikutnya. Kalau virus ini mungkin belum seberapa dengan beberapa fitnah yang akan terjadi selanjutnya. Tapi dengan virus saja sudah membuat kita centang perenang, jauh dari Quran, jauh dari agama, jauh dari berjamaah, jauh dari masjid, bahkan masjid dimusuhi. Seakan-akan virus itu bercokol di dalam masjid ini. Nggak orang takut di masjid, berkumpul nggak boleh. Padahal di pasar, di mall, orang tetap berkumpul. Pesta hajatan, orang tetap berkumpul. Masa orang berkumpul untuk berjamaah ibadah kepada Allah malah dilarang kan? Padahal orang semakin dihadapkan dengan musibah, harusnya dia makin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini adalah fitnah buat kita semua. Tapi orang-orang yang tetap berpegang kepada kebenaran seperti ayat ini, dia akan terus berusaha ikhlas dan ridho, dan dia tetap tetap melaksanakan syariat itu, walaupun pada akhirnya ya bisa jadi dia mengancam nyawa dia, mengancam popularitas dia, mengancam jabatan dia. Makanya saya alhamdulillah bersyukur sekali di musola kita ini masih bisa tetap berjemaah, bersemangat, masih terus berusaha ya menghidupkan ya sunnah Rasul ini, walaupun dengan situasi yang sementara sebagian orang sangat takut saat ini untuk keluar rumah saja. Sudah takut kan begitu. Alhamdulillah luar biasa. Kemudian ayat 43-nya wa aqimus salata wa aqimus salata wa atuz zakata warfa'u ma'ar-rafi'in. Nah, ini masih berkisar kaitan dengan Bani Israel, di mana orang-orang Bani Israel yang beriman juga tidak sedikit ya pada saat itu, walaupun sekelompok besar juga tidak mau beriman. Tapi himbauan kepada Bani Israel maupun kepada sahabat-sahabat pada saat itu, ya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dua perintah yang selalu beriringan, sholat, zakat. Berkaitan ya ini kalau didapatkan lebih luas ya tentu mengandung beberapa hikmah ya, diantaranya adalah sholat adalah bentuk hubungan vertikal kita kepada Allah, sedangkan zakat itu adalah bentuk hubungan kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu menunjukkan bahwa subhanallah, Islam ini menggambarkan betapa sosialnya. Jadi kalau ada paham sosialis yang digaungkan oleh orang-orang Jerman, orang-orang Cina, orang-orang di Soviet dengan paham komunisnya, sosialisnya, yaitu mereka mungkin menduplikat apa yang ada di sini aja. Sungguh Islam sudah mengajarkan bahwa mencintai sesama dengan memberikan sesuatu yang ada pada diri kita. Bahkan persentasenya besar. Apalagi kalau zakat mal, kalau zakat fitrah kan berapa tuh? Ya, 3 literan lah. Paling seberapa duit. Tapi kalau sudah zakat mal, ada yang 10%, ada yang 20%. Itu kalau dilaksanakan dengan benar, itu makmur hidup masyarakat kita ini. Dari zakat saja coba bayangkan kalau sampai zakat tambang emas itu sampai 20%, berapa duit itu? Sedangkan pabrik mineral, emas, tambang, timah dan sebagainya yang ada di Freeport, yang ada di Kalimantan itu berapa ton tiap hari? Coba bayangkan. Itu kalau dilaksanakan sesuai dengan hukum Allah itu nggak akan ada yang miskin kayak kita sekarang ini. Gitu. Mau kerja aja susah, kerja gaji di bawah standar kan begitu. Bukan miskin. Makanya kenapa Undang-Undang Dasar itu sudah mengatur bahwa segala kekayaan air, tanah, udara itu semua milik negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan
masyarakat. Itu sudah diambil dari nilai-nilai Islam. Dan itu kalau dilaksanakan, Indonesia ini jangankan kita menanam padi, menanam tongkat aja jadi tanaman, melempar paku aja jadi tanaman, kata Kus. Coba luar biasa roh jenawinya. Tapi kenapa Islam Indonesia, Indonesia masih negara yang hutangnya luar biasa besar, sampai kalau dicairkan ke masing-masing orang, anak kita yang belum lahir aja sudah punya hutang, sudah menanggung beban hutang. Dari mana dan kemana? Hasil tambang, hasil bumi, hasil kejahatan yang ada di negara ini kok sampai tidak bisa dinikmati oleh rakyat? Ini kan luar biasa. Padahal ayatnya jelas sekali dalam Quran itu menggambarkan betapa sosialnya Islam, betapa Islam itu sangat memperhatikan tanggung jawab kepada fuqara wal masakin, orang-orang yang bisa dibilang, orang-orang yang belajar ilmu, membiayai orang-orang yang berhutang, bahkan sampai orang berhutang aja dicari tahu oleh Islam, bayarkan hutangnya dari Baitul Mal. Dalam Islam itu kan dikenal Baitul Mal itu semacam kalau di rekor pajak lah di kita ini, karena kan pajak itu menghimpun uang rakyat. Nah, makanya pada zaman Rasul zakat segala macam itu dihimpun di rumah harta, Baitul Mal. Makanya ada digambarkan sampai Khalifah Umar itu memanggul sendiri makanan untuk diberikan kepada seorang ibu yang memasak batu itu sudah luar biasa betapa Islam itu sangat memperhatikan orang-orang miskin. Kemudian warka'u ma'arraqin. Ini merupakan di samping kalau kita pahami secara tulisan saja, ya memang kita disuruh ruku bersama orang-orang yang suruh berjamaah, suruh salat berjamaah, suruh beribadah bersama orang-orang yang rajin ibadah, kan begitu. Tapi dalam konteks yang sangat luas ya, berbuatlah sesuatu yang baik bersama orang-orang yang baik. Hendaknya kebaikan itu bisa dirasakan secara bersama. Ya. Kehidupan dalam lingkungan kita ini ya, selalu berusaha bagaimana supaya kebaikan itu menjadi sebuah kultur, sebuah kebiasaan. Nilai gotong royong misalnya, nilai sedekah, saling membantu misalnya, itu menjadi sebuah kultur. Pada saat kita menemukan atau mendengar ada saudara kita yang sakit atau yang kena musibah, buru-buru kita bersama bagaimana cara menolong. Nah itu kan bagaimana bersatu dalam menghidupkan kultur-kultur kebaikan itu. Nah ilustrasinya ya rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya nggak mungkin kita ngikutin ruku tapi orang imamnya nggak ruku, kan begitu. Artinya kan berjamaah itu ya hendaknya dengan orang yang paham bagaimana kita mau beribadah. Makanya orang yang ruku bersama orang yang ruku di sini adalah merupakan sebuah keterkaitan antara seseorang yang hidup dalam sebuah sistem yang baik kan itu. Karena orang yang ruku dan sujud itu pasti orang baik, pasti orang yang sedang beribadah kepada Allah, pasti orang yang cinta kepada Allah, kan begitu. Makanya beberapa hikmah besar tentang ayat Quran ini sungguh kalau kita gali terus ya akan semakin menampakkan betapa dalamnya ilmu Al-Quran itu, betapa luasnya wawasannya yang hendak Allah berikan pemahaman kepada kita tentang ayat-ayat ini. Kemudian ayat selanjutnya atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab. Ya, kitabah wa afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Ya, wala
Atamuruna nasa. Diawali dengan huruf istifham, huruf yang bertanya. Atamuruna, kenapa harus menyuruh an-nasa akan manusia bilbiri terhadap sebuah kebaikan, wa tansawna anfusakum, padahal kamu sendiri kamu lupa dengan dirimu, kamu tidak melaksanakan apa yang kamu suruh. Waalaikumsalam. Misalnya contoh sederhana saja ya, kita suruh anak kita, udah suruh ke musola gitu, sholat itu udah azan, sementara kita masih lihat TV aja. Lama-lama anak bisa protes tuh, saya disuruh sholat katanya, bapak lihat TV mulu, masih lihat bola aja. Ini kan satu sederhana aja gitu. Contoh lebih jauhnya, seorang pemimpin nyuruh masyarakat untuk yang baik-baik harus kita laksanakan. Pokoknya tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling bermusuhan. Sementara dia selalu menghidupkan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pertentangan. Nah ini maksudnya ilustrasi saja bahwa tatkala kita menyuruh orang lain berbuat baik, maka hendaknya kebaikan itu sudah kita lakukan dulu. Sudah kita lakukan dulu, walaupun nanti ada juga pendapat para alim ulama, boleh saja menyuruh kebaikan kalau kita sendiri juga belum mampu melaksanakan. Tapi dalam hati, ada niat untuk mau juga melaksanakan kebaikan itu, walaupun kita belum mampu. Tapi lebih bagusnya, ya, karena yang disebut bahwa Rasulullah itu adalah qudwah hasanah. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali menjadi rahmah bagi kehidupan alam semesta ini. Bahwa Rasulullah itu bukan figur yang dijadikan contoh oleh Allah, sehingga juga digambarkan seperti Quran yang berjalan. Artinya segala apa yang ada dalam Quran itu Rasul sudah laksanakan. Tidak ada yang tidak dilaksanakan. Tidak ada yang dia sampaikan kecuali dia sudah melakukannya. Nah, sama kita juga begitu. Pada saat kalau kita menyuruh istri kita untuk rajin sholat malamnya, sholat duhanya, puasa Senin Kemisnya, ya, berkata tidak berkata kotor dan seterusnya, kita sendiri sudah bisa melaksanakan itu. Jangan sampai nanti kebalik, bapak aja masih makan dulu setiap hari Senin suruh puasa, ntar dulu giliran kita dipaksa puasa. Artinya di sini perlu ya keteladanan itu. Ya, makanya kalau kita lihat zamannya para khalifah, mereka pemimpin, mereka juga imam sholat, imam masjid, imam di dalam segala pelaksanaan hukum-hukum pada saat itu. Jadi dia juga presiden, dia juga imam masjid. Kalau saya lihat kisahnya Al-Fatih ya, Sultan yang menaklukkan Konstantinopel itu, ya dia panglima perang, dia sultan, tapi tak kalah sholat berjamaah, dia juga sebagai imamnya. Subhanallah, luar biasa. Coba bayangkan, kalau sampai figur-figur semacam ini memimpin kehidupan kita sehari-hari, mau ngapain lagi kita? Sudah ada potretnya, gitu, sudah ada contohnya, tinggal ikutin dia aja gitu. Mau ngapain tuh? Tanya dulu. Sama sahabat juga, setiap ada persoalan dalam kehidupan sehari-hari, nanya Rasul. Karena Rasul pasti tahu nih dan pasti melaksanakan itu. Kalau kita salah berarti Rasul pasti tidak melakukan itu. Makanya kan standar kebenaran bagi setiap yang kita ucapkan itu, ya tentu kita sebelumnya sudah kita laksanakan. Sama aja dengan Pak Ustadz bisa menjelaskan sesuatu, ya sebelumnya dia sudah ngaji, nggak mungkin dia juga bisa menjelaskan kalau dia tidak ngaji. Sama juga begini, ya, artinya atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Ya, jadi benar-benar ayat yang
sangat menginspirasi kebaikan buat kita semua. Jadi serulah kebaikan kepada manusia, tapi jangan melupakan kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Kita harus mampu menunjukkan kebaikan itu. Saya tatkala dihadapkan dengan persoalan marah, ini marah ini kadang-kadang susah kita hindari. Tapi tatkala saya sadar, wah, katanya harus ngajarin orang sabar, berarti saya harus lebih sabar dulu nih. Akhirnya tadinya ingin marah juga, kan ada aja dalam pekerjaan itu yang membuat kita ingin marah benar sama teman ini. Pada saat seperti itu, katanya sudah orang sabar. Masa kita nggak bisa sabar kan gitu? Akhirnya kita menasihati diri sendiri. Oh iya ya, ya sudahlah, nanti coba kita bicarakan baik-baik. Kadang-kadang seperti itu, ya pertarungan wa antum tasluna kitab. Sedangkan kamu membaca kitab-kitab itu, sedangkan kamu tahu di dalam Taurat itu ada kebenaran tentang Rasulullah itu seperti apa, bagaimana orangnya, bagaimana sifatnya, bagaimana ciri-ciri, bagaimana kata-katanya, apa keistimewaannya, ada semua dalam kitab sendiri. Nah, sama aja dengan kita ini, ya. Kita pada saat kita berhadapan dengan persoalan, padahal kita tahu itu salah, kita masih aja enjoy aja dah, ya udahlah sekali-kali nggak apa-apa kan gitu. Sekali-kali nggak apa-apa, ibarat kita lihat sesuatu yang membuat kita itu sangat senang kan ambil dalih ya. Kan lihat pertama katanya rezeki, lihat kedua berdosa katanya. Ya udah lihat pertama dah, ramai dikit dah. Ini kan kadang-kadang ya, jadi apalah ta'qilun, ditutup ayat ini. Apakah kamu tidak berakal, tidak berpikir, tidak bisa memahami, kan begitu. Jadi jangan sampai Allah nyindir kita lah gitu. Iya orang lain aja disuruh bersedekah, kirim dia medit. Padahal dia paham itu sedekah itu pahalanya besar. Apa kamu nggak punya akal? Kan begitu sederhana diomelinnya kita itu. Apa kamu nggak punya otak? Kan itu lebih kasarnya kan begitu. Masa sih ini diri sendiri aja dipinjamin mobil ngumpet, padahal ada di dalam rumah dipanggil-panggil biar aja gitu. Nah di situ pertarungan kebaikan dan kebenaran itu pasti terjadi, bergumul juga dalam diri seseorang yang pelit itu, yang tidak mau berzakat, yang tidak mau bersedekah, itu juga pasti di dalam hatinya ada sebuah pertarungan. Ya. Terus ayatnya selanjutnya sudah. Ya, jadi kira-kira itulah gambaran 3 ayat ini, sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun ini kisahnya masih tentang Bani Israel. Ya. Kemudian hadisnya tadi tentang marah. Ya, masih masalah marah. Ya, ini kaitan dengan bagaimana kita mengobati pengaruh setan ini. Ingat setan itu dalam surat An-Nas itu alladzina qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu bisa berwujud manusia, ya. Ada bisa berwujud jin. Nah, bagaimana yang disebut wujudnya manusia? Ya kadang-kadang kita kan tidak bisa lepas dari marah juga, atau teman kita dari kemarahan juga. Nah, pada saat manusia itu selalu menampakkan hal-hal yang dibenci oleh kita, itulah setan. Harus paham bahwa dia sedang dipengaruhi oleh setan. Atau datang seseorang kepada kita, udah tolak pinggang aja dia. Kenapa lu? Gua ngomong baik-baik aja lu marah aja. Nah, dia sudah sedang dikuasai oleh setan.
sampai digambarkan di dalam hadis tadi, sampai urat lehernya saking menahan marahnya atau sakit ingin marah itu sampai keluar urat lehernya itu ingin marah. Itu ini setan dalam wujud manusia. Bagaimana setan dalam wujud syaitan atau jin? Dalam hadis, kalau saya nggak salah baca itu dalam tafsir Jalalain itu dikatakan ada dua bisikan dalam kehidupan seseorang, lumatul malaikat dan lumatul syaitan. Fa'amma lumatul syaitan ya'muruna fi-su'. Adapun bisikan yang mengarah kepada perbuatan su' atau kemaksiatan atau keburukan, itulah setan. Jadi setiap sesuatu yang membuat pikiran itu lebih condong kepada main gaplek misalnya, kemudian gapleknya sambil tahan rokok misalnya, udahlah daripada main rokok, coba kita punya rokok gak? Dah, kamu kalau saya menang kamu jangan merokok ya, saya aja yang merokok. Itu kan sesuatu yang mengiri, yang mulai menambah-nambah gitu. Udah mulai sedikit dengan rokok dulu, besok mulai lagi minuman gitu. Besok mulai lagi lidah. Terus saja dia berusaha menggiring kita ke hal-hal yang tidak baik. Itu disebut lumatus syaitan. Itulah setan dan kita harus kenal itu, harus paham. Oh iya, ini adalah setan. Tapi kalau ada sebuah kecenderungan, nggak enak lah. Habis subuh dulu lah sebentar, biar dapat juga ilmunya, dapat juga wawasannya. Nah itu disebut lumatul malaikat, adalah bisikan kebaikan dari Allah melalui para malaikat. Disebut juga ada hidayah untuk taufik buat seseorang. Artinya tatkala menghadapi syaitan ini, nah Rasul memberikan resep fasta'id billah. Hendaknya engkau berlindung kepada Allah dengan menggunakan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini singkatnya. Jadi tatkala kita marah, tatkala kita kesal, ya sering-seringnya kita lebih banyak lagi, mulai dengan ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, hilang itu pasti. Sehebat apapun jin yang merasuk seseorang, kalau dihadap dengan ayat kursi, itu pasti dia tidak akan kuat. Lama-lama tidak akan kuat. Karena diriwayatkan dalam beberapa ratus tafsir, kayak ayat kursi itu turun atau dibawa, disampaikan Jibril kepada Rasulullah, itu ifrit itu sampai terbirit-birit, terkencing-kencing ya, saking panasnya, saking takutnya. Dan ada juga yang bilang kencingnya Jibril ifrit pada saat ayat kursi itu menetes ke bumi, menjadilah dia tembakau. Ada juga yang menyampaikan nilai itu. Itu mah bagi yang merokok nih. Rupanya tembakau itu adalah kencingnya Jibril pada saat ayat kursi itu turun. Masih dalam kategori tidak haram. Ya, artinya walaupun dalam konteks bagi yang merokok itu adalah makruh, bagi yang tidak merokok adalah haram. Ada lagi sebab saya. Dia kan tidak haram. Tidak berbuat dosa gitu ya. Ada lagi yang saya itu sudah banyakkan merokok. Karena N itu singkatan dari menunggu udut apa itu? Udut, ada udutnya. Rokok itu kan udut ya, bahasa Jawanya. Ya, N apa tuh? Menunggu apa sih? Menunggu udut apa? Jadi ilustrasi begitu. Gitu. Tapi ya memang dalam konteks hukumnya masih dikategorikan oleh ulama kita makruh. Tapi kalau dalam sisi kedokteran, coba aja lihat di bungkusnya rokok itu. Bisa nggak ngomong lagi? Ada yang ada di bungkus rokok itu, gambarnya sudah sangat bisa. Kalau secara medis ya. Secara medis Secara medis udah kalah aja.
Nanti ada ayatnya. Nanti kita akan temukan dalam Quran itu ayat yang mengharamkan membunuh diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Ini rokok itu di samping menyakiti diri sendiri juga menyakiti orang lain. Maka jadi kalau sudah masuk ke hal yang seperti itu, untuk menyakiti diri sendiri. Ya. Kalau saya bilang itu bukan menyakiti diri, itu menimbulkan kenikmatan tersendiri buat orang Ya. itu, ya kan? Betul. Apabila orang itu dalam keadaan iseng gimana gitu Pak. Ada teman saya nggak bisa berpikir kalau belum merokok. Jadi dalil itu boleh juga itu. Ya, kita bukan membenarkan, ya. Memang kenyataannya seperti itu. Makanya saya bilang bagi yang merokok itu hukumnya sunnah. Bagi yang tidak merokok. Tapi kalau bagi dunia medis jelas Jelas haram. itu ada di bungkus rokok kan. Jadi saya tidak masuk ke dalam wilayah itu. Karena memang ada juga yang tidak bisa berpikir kalau nggak cerdas kalau nggak merokok. Allah menjawab. Jadi intinya hendaknya kita benar-benar bisa membedakan mana bisikan kebaikan, mana bisikan setan. Bisikan setan itu selalu menyeru kepada yang salah, yang jahat, yang maksiat, yang bertentangan dengan perintah Allah. Itu memang kerjaan setan, karena dia sudah di ayat kemarin kan sudah kita dengarkan ya, bahwa setan itu sudah memang akan dan terus menggoda manusia sampai akhir zaman nanti, supaya sebanyak-banyaknya dia akan mencari konsolingkingnya dalam neraka nanti, kan begitu. Seperti para pemimpin kita ya, untuk anak kita ya. Jadi minimal kita resepnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu adalah sebuah rahasia doa yang harus kita bacakan tatkala kita marah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ini panjang sekali jadinya. Ya, namanya dari kita, oleh kita untuk kita kan. Iya, betul Pak Haji. Menambah wawasan juga. Ya, alhamdulillah sudah diberikan penjelasan oleh Pak Abu Bakar. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Saya sudahi bacaan kemudian pembacaan Al-Quran dan hadis dan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.